Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman wal Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah diberikan kemudahan untuk menyusun PPT ini yang insya Allah bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi PPT yang berjudul Pendidikan Islam sebagai sebuah sistem di Indonesia. Saya Dipuji Haryadi dan Disha Asdionisari dan Aisyah Salyu akan membawakan PPT. Pertama-tama membaca materi akan dibawakan oleh Saudari Disha. Baik, saya akan menjelaskan sistem pendidikan nasional. Pendidikan adalah suatu rencana untuk membentuk generasi penerus bangsa dalam suasana pembelajaran dengan memberikan ilmu pengetahuan agar pendidikan nasional merupakan pendidikan berasas Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dengan akar nilai-nilai agama serta keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, menambah ilmu pengetahuan, kreativitas, keterampilan, dan kepercayaan diri, motivasi, serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut dapat dipantau sejak anak atau seseorang mulai pendidikan dari awal hingga akhir dengan adanya suatu penilaian selama menjalankan masa pendidikan nasional yang ada di Indonesia menggunakan sistem pendidikan yang diberikan dengan memberikan pembelajaran atau mengajarkan materi tertentu dan pada akhir materi akan diberikan suatu penilaian untuk mengukur kemampuan siswa. Fungsi pendidikan nasional atau peran pendidikan nasional di Indonesia adalah memberikan suatu pengajaran dengan ilmu pengetahuan untuk membentuk karakter bangsa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mencetak karakter, kreativitas, dan kecerdasan anak sejak dini. Jalur pendidikan nasional terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Jalur pendidikan formal yang termasuk dalam jalur formakal adalah pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis-jenis pendidikan nasional. Jenis-jenis pendidikan nasional sendiri ada beberapa macam, yaitu pendidikan umum, pendidikan akademik, pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi, profesi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan kasus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh KAD pendidikan umum. Oke, saya akan menjelaskan tentang pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan ilmu pengetahuan siswa yang bertujuan agar siswa dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Nah, apa contohnya pendidikan umum itu dari taman kanak-kanak SD, taman kanak-kanak SD dan SMP dan SMA. Nah, itu bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan agar nanti di perguruan tingginya nanti mereka itu bisa melanjutkan lagi dengan yang lebih baik seperti itu. Dan untuk yang kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan setara SMK atau pendidikan menengah, sekolah menengah kejuruan yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa-siswinya untuk menuju dunia kerja dengan bidangnya masing-masing. Jadi apa artinya? Pendidikan kejuruan itu berfungsi sebagai bagaimana melatih siswa untuk bekerja. Jadi mereka terjun di dunia kerja agar mereka dapat bermanfaat di masyarakat. Oke, pendidikan agama. Pendidikan agama merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membina karakter dan akhlak yang berorientasi kepada pendidikan umum, maksudnya sekolah umum, yaitu madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah, dan juga pesantren. Nah, itu yang kesemuanya itu dibutuhkan oleh sistem pendidikan nasional untuk membangun karakter bangsa. Dan seperti yang kita tahu, sekarang sekolah-sekolah seperti madrasah ibtidaiyah tidak hanya mengedepankan pendidikan agama, namun pendidikan umum juga dikedepankan. Jadi sinkron antara pendidikan umum dan agama. Nah, jika kesemuanya itu yang tadi yang saya sebutkan, dari pendidikan umum sampai pendidikan agama, itu dikolaborasikan, maka akan menjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Dalam artian, maka nanti karakternya dapat, pembinaannya juga dapat, yang tidak kalah penting ilmu pengetahuannya juga dapat. Selanjutnya saya akan alihkan kepada Saudari Ica. Ya, kedudukan pendidikan Islam dalam pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang tahun 2003 tentang sistem tersebut dalam bab 7 jenjang dan jenis pendidikan pada bagian ke-9. Pendidikan keagamaan pasal 30 yang berisi 1. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah. 1. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat yang dipeluk agamanya. Yang kedua, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik dan anggota masyarakat yang memenuhi dan mengamalkan nilai-nilai agama dan nilai keajaran agama. Yang ketiga, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal. Keempat,
pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah pesantren. Setara dengan bentuk yang lain yang sejenis, mengetahui bahwa pendidikan keagamaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, kedudukan pendidikan Islam. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional adalah sebagaimana adanya sebagai lembaga kesatuan pendidikan. Sebagai lembaga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga formal sekolah, namun dalam Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang dimaksud dengan pendidikan informasi atau yang dimaksud dengan Indonesia sebagai negara yang memenuhi pendidikan Islam di Jakarta. Oke, sekian dari presentasi kami. Jadi saya menambahkan di sini kesimpulannya bahwa pendidikan Islam sebagai sebuah sistem di Indonesia itu sangat penting, karena sebagaimana yang kita tahu, ilmu pengetahuan tanpa ditunjang dengan akhlak yang baik itu akan menjadi sia-sia. Maka diperlukan pendidikan karakter yang cocok untuk masyarakat Indonesia, yaitu pendidikan Islam, karena mayoritas warga Indonesia itu 90% beragama Islam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.